Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita masih bertemu meskipun dalam kondisi online ya. Ini sebenarnya pemanasan sebelum para mahasiswa nanti bertemu bersama teman-teman secara tatap muka, terutama nanti akan bertemu juga dengan para supervisor ya. Saya akan tunjukkan beberapa hal dulu sebagai informasi. Baik, perkenalkan saya Anton Widianto. Saya sebenarnya Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan ya di UIN Araniri. Tapi dalam hal ini saya ikut serta membantu di kegiatan KKN Melayu Serumpun ya, karena ini sudah menjadi kegiatan di LP2M. Ya sedikit saya berikan gambaran beberapa hal yang juga sudah kita diskusikan sebenarnya dengan perwakilan LP2M se-Sumatera ya. Bahwa sekali lagi ini nanti adik-adik semua ya akan disebar ya ke 2 kecamatan di Aceh Jaya. Tadi saya sudah tunjukkan sekilas tentang video kondisi Aceh Jaya ya, yang ada lautnya, lewat gunung dan seterusnya. Ada beberapa desa dan itu juga sudah kita share ya, siapa berada di desa mana, kecamatan apa ya, itu sudah dibagikan. Jadi tolong dipastikan sekali lagi tidak ada yang tertinggal ya, bahwa Anda tercantum di dalam list. Ini peta Aceh Jaya ya, seperti ini. Jadi kalau dari Banda Aceh tentunya ketika Anda tiba nanti sekali lagi tanggal 21 ketibaan di Banda Aceh, kecuali memang asalnya dari UIN Araniri Banda Aceh tentunya sudah ada di Banda Aceh ya. Jarak ke Aceh Jaya di peta sini kalau dilihat ini kan menelusuri pinggiran pinggiran lautan ya. Pinggiran lautan, jadi memang akan indah sekali nanti bagi yang pertama kali berkunjung ke Aceh ya, untuk menikmati perjalanan ya. Di tanggal 21 sampai ini tanggal 22 nanti ada pembekalan atau coaching ya. Ada beberapa materi yang nanti disampaikan. Kemudian di tanggal 23 itu baru diantar untuk berangkat, dan itu kemarin di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan juga ya oleh Ketua LP2M dan Sekretaris. Di beberapa hal yang perlu saya tekankan, bahwa ini juga perlu diketahui oleh supervisor ya. Tema utama istilah kalau di UIN Araniri itu KPM ya, tapi KPM atau KKN ini pada dasarnya sama, istilah yang sama. Jadi kuliah pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata ya. Tema utamanya adalah pengembangan pariwisata halal dalam budaya Melayu Serumpun ya. Nah, ini di breakdown lagi di dalam beberapa subtema. Jadi sekali lagi ini perlu digarisbawahi tema dan subtema ini, karena ini sebisa mungkin menjadi fokus ya di dalam penulisan artikel sebagai output kegiatan pengabdian masyarakat ya. Kalau di UIN Araniri memang outputnya harus artikel, dan ternyata
dalam rapat yang beberapa, ya sebenarnya rapat kemarin ya, rapat kemarin tentang MUNEF, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah yang diadakan oleh Diktis Jakarta, itu malah diarahkan ya, semua output pengabdian harus ada artikel. Jadi alhamdulillah sejauh ini di UIN Narandiri sudah apa namanya berjalan ya laporannya dengan artikel. Ini untuk saya lihat Indra Kurniawan sudah minta untuk join breakout room ya, nggak usah dulu ya, nggak usah join ke breakout, nanti aja setelah penjelasan dan dipersilahkan nanti masuk ke breakout, silakan masuk ke breakout. Maka ini mohon nama berikutnya dikasih nama gampungnya ya, khusus untuk peserta tentunya. Semoga supervisor juga sudah tahu di mana nanti ya, dan nanti tinggal masuk ke breakout room. Tapi nanti sekali lagi, nanti ini kita jelaskan dulu beberapa hal yang memang penting untuk dipahami baik oleh supervisor maupun oleh mahasiswa ya. Nah, sekali lagi temanya tadi di breakdown menjadi beberapa subtema, destinasi pariwisata halal ya. Dan perlu dipahami bahwa ini sekedar tambahan sekali lagi, di Aceh Jaya itu sudah punya kanun ya, khusus tentang pariwisata halal. Kanun itu bagi yang belum familiar ya dari luar Aceh, kanun itu perda lah ya, peraturan daerah. Jadi kanun di Aceh Jaya di tahun 2019, saya lupa nomornya ya, bahwa apa namanya di Aceh Jaya juga sudah memiliki ketentuan atau regulasi ya secara resmi tentang pariwisata halal ini. Yang pertama nanti karena itu kami arahkan untuk subtema yang pertama destinasi pariwisata halal ya. Ada beberapa komponen yang masuk ke situ, bisa wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata religi ya. Kemudian ada akomodasi pariwisata halal, ini terkait dengan pelayanan di hotel dan seterusnya. Meskipun hotel di Aceh Jaya sangat sedikit ya, yang untuk representatif gitu ya. Biasanya setahu saya itu cuman satu yang representatif betul bisa di ini. Tapi nanti sekali lagi ini sangat tergantung supervisor bisa mengarahkan kemana, termasuk menggali potensi di daerah oleh para mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga usaha makanan dan minuman, ya, meliputi restoran, kedai, kafe, dan jasa boga. Kemudian jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan halal, biro perjalanan, pengembangan administrasi daerah. Ini sebenarnya ada bagian yang ditambahkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ya. Jadi apa namanya? Bisa jadi di beberapa item ini tidak masuk di dalam kanun ya, tetapi ini merupakan tambahan yang mereka minta. Kalau bisa ada juga tema, subtema yang mengangkat tentang pengembangan administrasi daerah. Jadi nanti bisa saja adik-adik sekalian diarahkan supervisor untuk apa namanya fokus di situ ya, yang outputnya sekali lagi bisa artikel, kemudian ada video ya. Kemudian UMKM ya, yang ada di Aceh Jaya, pendidikan umum, BUMDes ya, ini bagi yang ini juga tema yang sangat menarik saya rasa, BUMDes ya, dan ini sangat dibutuhkan. Kemudian ketahanan pangan. Nah, jadi ada beberapa subtema yang ini merupakan tambahan request ya, memang request secara resmi, ada surat yang dikirimkan ke kami meminta ada tambahan-tambahan beberapa subtema. Ya. Berikutnya seperti disampaikan bersama perwakilan dari LPPM atau LP2M atau P3M, adik-adik semua dari dosennya di kampus masing-masing, atau dalam pertemuan yang kemarin sempat disinggung oleh Bu Murisa dan Pak Jailani,
Ada lomba baca tulis Arab Melayu, ya. Nantinya ada teknis yang apa namanya bisa dibaca kembali, ya. Sudah disusun kemarin itu, tinggal di share saja, termasuk kitabnya, kitab. Siapa yang menjadi peserta? Ya, yang menjadi peserta ini adalah mahasiswa mahasiswa KKN Melayu Serumpun, gitu ya. Jadi bukan masyarakat, bukan. Tapi ini kita adakan khusus dengan tujuan begini, ya. Tujuannya ketiga-tiganya ini, karena ketiga-tiganya ini nanti kan diberikan penghargaan, ya. Ada yang juara 1, 2, 3 itu ada penghargaan, ya. Kemudian penulisan artikel yang dihasilkan itu juga dilombakan, kemudian video yang terkait subtema lah, ya, itu juga dilombakan. Nanti ada apa namanya pemberian penghargaan bagi yang memang menjadi yang terbaik di masing-masing kegiatan ini. Sekali lagi, pesertanya adalah mahasiswa KKN Melayu Serumpun, ya. Tujuan utamanya begini, ya. Sebenarnya tujuan utamanya selain membangun kekompakan antar kelompok di tengah kegiatan KKN Melayu Serumpun, mahasiswa nantinya yang mendapat penghargaan tentu ketika membawa pulang ke apa namanya ke kampus masing-masing, ya, itu akan bisa menunjukkan ke kampusnya, ya, kami mendapat juara bidang ini, gitu, ya. Tentu nanti kampusnya juga akan bangga. Kemudian selain bangga juga akan bermanfaat untuk akreditasi, ya, karena ini kan nasional nih sifatnya, ya. Kegiatan yang kita laksanakan ini nasional, ya. Berikutnya lomba penulisan artikel luaran. Sekali lagi ini sebagai output sekaligus dikompetisikan. Jadi artikel nanti akan diseleksi lagi, mana yang terbaik dari seleksi Dewan Juri nanti, selanjutnya akan diberikan penghargaan. Demikian juga pembuatan video terkait dengan kegiatan lah, ya. Kalau di awal kami sampaikan promosi pariwisata halal, tapi karena ada request khusus dari Pemkab terkait beberapa subtema, ya bisa saja mengikuti perkembangan nanti di lapangan, ya, tidak harus promosi pariwisata halal. Tapi yang jelas adalah yang ada di daerah, dan itu menjadi fokus adik-adik semua nanti. Ya, nanti saya akan jelaskan secara spesifik mengenai beberapa hal ini, termasuk artikel luaran, ya, dan video. Jadi sekali lagi ini adalah agenda kegiatan yang ditujukan untuk memberikan manfaat, ya, bagi semua. Karena nanti kan di artikel bisa saja di artikel itu karena dikerjakan secara berkelompok, apakah misalnya di satu kampung itu mau keluar 3 artikel, kalau tuntutan kami 1 artikel, ya, minimal 1 artikel. Mau sampai 5 artikel dibagi penulisnya 2 gitu, ya silahkan. Tapi artinya ini harus dilihat lagi kesanggupan juga supervisor, ya. Kita mintanya ya minimal 1 lah, gitu, ya, harus ada yang jadi. Dan itu nanti tentu kalau ditampilkan nama akan ada nama apa namanya semuanya, gitu, ya. Nah itu, ya, ini ada yang sudah bertanya, nanti saya jawab, ya, tentang artikel, nanti kita bahas secara khusus. Kemudian berikutnya estimasi dana peserta ini masih yang sebelumnya, ya, masih belum direvisi, terutama di living cost, ya. Sebentar, Pak Mahdi udah saya jadikan co-host, ya. Tolong di unmute, Pak, sebentar.
Oke, eh, bisa mendengar suara saya ya di situ ya? Bisa, bisa. Bisa. Oke, di living cost kemarin 35 ya sudah ya, 35.000, Pak. 35.000. Jadi ini masih perhitungan awal yang sebelum negosiasi ya adik-adik ya. Ya, Jadi kita sudah turun ke lapangan kembali, kemudian menegosiasikan dengan pihak kecamatan yang di situ hadir juga para kecil ya. ya, C itu kepala desa, dan disepakati 35.000. Jadi sudah ada kortingan lagi 10.000 ya. Um, Uangnya itu nanti um, tentu di lapangan nanti ya diserahkan, tidak ke kami di LP2M atau di apa namanya di kampus kami, enggak ya. Jadi nanti urusannya ini dengan um, tuan Induk rumah Semang. ya, atau istilahnya induk semang gitu ya. Oke. Baik, ya perkiraannya itu ya mungkin sekitar 1 juta sekian ya, karena sudah berkurang di sini. Jadi itu dari mahasiswa nanti. Dan mungkin waktu di lapangan nanti juga bisa sambil nego-nego. Yang penting secara baik ya, ikut kultur setempat, jangan melawan arus, jangan membuat masalah. Insya Allah nanti um, semua masyarakat asal mahasiswanya baik tentu akan welcome ya. Jadi sekali lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu menjadi prinsip ya. Bukan hanya teman-teman yang dari luar Aceh, tentu yang di Aceh sendiri mungkin ada yang berasal dari luar Aceh Jaya ya. Um, Tentunya juga di Aceh ada perbedaan kultur antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain ya. Baik, berikutnya ya ini awalnya ada institusi yang mau bergabung. Seharusnya kalau ini jadi bergabung bisa internasional ya. Sayangnya yang dari Malaysia ini, dari College Islam Teknologi Antarbangsa ya, Kitab ya, dari Pulau Penang, ini terkendala dengan pesawat yang ke Aceh. Jadi setelah dicari ternyata apa namanya tidak ada pesawat gitu. Jadi ya mungkin karena pasca COVID ini masih belum begitu normal ya. Jadi berita terakhir yang saya terima 2 hari yang lalu, mereka minta maaf ya. Sedianya mereka mau mengirim mahasiswa untuk ikut serta, apalagi ke Aceh, sangat tertarik ya. Dan ya kita maklumi bersama ternyata tidak bisa karena memang kondisi ya, bukan karena apa. Nah, kita sudah ada WA group khusus ya. Um, Kalau perwakilan PT KIN se-Sumatera itu yang mengirimkan peserta untuk KKN Melayu Serumput ini sudah ada grup khusus. Kemudian untuk supervisor juga ada grup khusus, kemudian mahasiswa ada grup khusus. Nah, yang perlu diingat kembali di dalam grup ya, namanya juga apa namanya komunikasi tertulis ya. Mohon betul-betul kita sama-sama saling menjaga ya. Yang dari UIN Araniri, yang dari Aceh, tentu kita juga harus menjadi tuan rumah yang baik untuk teman-teman kita yang dari luar. Mereka jauh-jauh datang itu hanya untuk mengikuti kegiatan ini, dan tentunya prinsipnya adalah ingin menjalin silaturahmi. Jadi tolong jaga betul sebagai tuan rumah, harus betul-betul welcome ya terhadap teman-teman kita yang sudah mengorbankan waktu, biaya, segalanya ya untuk datang ke Aceh ya. Dia itu tentu menjadi prinsip ya. Kemudian yang dari luar Aceh tentu juga harus memahami kondisi di Aceh, karena di Aceh secara spesifik ya sudah berlaku syarat Islam ya, ada ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis ya, yang itu tentu harus betul-betul juga dihormati. Dan hal ini nanti akan dijelaskan saat coaching ya. Ada perwakilan dari Majelis Adat Aceh nanti yang akan berbicara, sehingga teman-teman kita semua memahami apa saja yang memang what do's and doesn't ya, apa yang memang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Insya Allah selama itu diikuti tentu aman semualah ya, tidak ada masalah, karena pada prinsipnya di Aceh sangat welcome dengan tamu ya. Bahkan ada um,
kata bijak dari Aceh, jadi pemulia Jame adat Ketanyung, ya. Saya sendiri bukan asal dari Aceh, tapi saya dari Jawa Timur, keluarga saya di sana semua dan seterusnya. Saya sangat merasa welcome dengan kondisi sosial kemasyarakatan di bagi yang baru pertama kali ke Aceh juga jangan takut ya. Kalau ada hoax-hoax yang mengerikan tentang Aceh itu jangan dipercaya. Baik, nah jadi soal etika komunikasi tolong dijaga betul ya, apalagi kultur tentunya berbeda. Mungkinnya dari Lampung punya kultur yang berbeda dengan di Palembang, Palembang kultur berbeda dengan di Jambi, Jambi berbeda dengan di Aceh, di Medan dan seterusnya. Ini kita jaga sama-sama, saling menghormati, jangan sampai gara-gara komen-komen malah tengkar nanti. Saling dewasa lah, dan kami percaya adik-adik sekalian sudah dewasa dan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu. Nah ini ya sebenarnya dari segi jadwal banyak perubahan dikarenakan memang khususnya ya data yang masuk ke kami ada yang sangat terlambat ya, sehingga untuk apa namanya untuk memfikskan data itu kami beberapa kali terkendala karena pas sudah memfikskan ternyata ada yang telepon, Pak ini kami sudah ngisi tapi nggak ngisi Google Form ya. Akhirnya apa namanya kita kontak lagi, kemudian data dimasukkan. Malah yang terakhir kami kira sudah fix, ternyata masih ada yang belum fix. Ada yang katanya sudah nitip data ke siapa, yang dititip data itu nitip ke orang lain lagi. Jadi orang itu kebetulan tidak menyampaikan ke kami. Akhirnya di detik-detik terakhir kami juga agak kesulitan merombak lagi semuanya. Nah itulah yang berakibat pada mundurnya beberapa tahapan ya. Sedianya kita adakan ini siapa coret-coret ini. Karena kalau nyoret-nyoret ketahuan ya, please jadi lebih dewasa ya. Ini kalau nggak dewasa kita keluarkan saja lah. Nanti Pak Mahdi sambil ikut ngontrol ya. Memang nggak ini kita keluarkan aja. Jadi kalau nyoret-nyoret itu ketahuan karena muncul nama di situ ya, tinggal kita cari nama. Jadi mohon jangan coret-coret ya. Itu. Jadi sekali lagi di jadwal ini ada revisi. Nah, revisinya itu khususnya karena ada kaitan dengan apa namanya data yang masuk ya. Jadi mohon dimaklumi di situ. Berikutnya ya koordinasi dengan kalau dengan mahasiswa kita laksanakan hari ini, dengan supervisor sebenarnya kita setting tanggal 20, tetapi sebenarnya kalau sudah dilaksanakan hari ini tentu akan lebih baik ya. Artinya nanti kita nggak perlu lagi untuk melakukan di hari Senin nanti ya. Nah nanti adik-adik sekalian khususnya yang dari luar UIN Araniri datangnya tanggal 21 ya. Semoga bisa datang semua di tanggal 21. Mohon jangan lupa membawa berkas ya, berkas yang dikirim secara online itu hard copy-nya mohon dibawa. Dan nanti diantar langsung ke posko KKN Melayu Serumpun itu di LP2M ya, di LP2M UIN Araniri. Nah tinggal di situ nanti diserahkan ke posko, tepatnya itu di ruang meeting LP2M ya. Agak besar ruangnya, jadi kalau misalnya sambil nunggu-nunggu juga bisa dilakukan di situ. Nah nanti prinsipnya berkas-berkas yang di-upload itu itulah yang juga diserahkan ya, hard copy-nya. Surat pernyataan, surat izin orang tua, dan seterusnya itu diserahkan. Ya. Nah berikutnya tanggal 22 Juni, ya, 22 itu hari Rabu ya. Nanti sekali lagi adik-adik sekalian, apa namanya bersiap-siap ya. Kemarin itu sudah disampaikan, ditegaskan dalam arahan Ketua LP2M dan Sekretaris LP2M Bu Muhlisa dan Pak Jailani. Ini mohon jangan sampai ada yang begadang malamnya nanti ya. Jalan-jalan boleh lah, tapi maksudnya jangan sampai nanti telat tidur, bangunnya telat,
berangkatnya ketinggalan, itu jangan sampai ya. Tolong betul-betul diingat soal apa namanya keberangkatan itu ya. Nanti di tanggal 23 itu ya perjalanan sekitar 2 atau 3 jam ya. Tapi sekali lagi insya Allah nanti dalam perjalanan seperti saya tampilkan dalam video tadi ya, terlihat apa namanya situasi pegunungan dan lautan ya. Jadi istilahnya membelah gunung ini kalau ke Aceh Jaya ya. Insya Allah akan sangat sangat menarik ya di perjalanan nanti. Jadi sebisa mungkin jangan tidur di perjalanan ya, nikmati perjalanannya sebelum nanti diserahkan di kantor bupati ya. Ya, nah setelah ada penyerahan nanti tentunya langsung action ya ketika sudah diserah terimakan, kemudian nanti adik-adik sekalian akan diantar ke kecamatan untuk diserahkan ke kecik masing-masing ya. Dan di situ nanti sekali lagi kecik adalah kepala desa ya, istilah di sini kepala desa, kalau di Padang apa wali nagari atau apa ya. Jadi ketika diserahkan sudah sah, nanti tinggal apa namanya terjun ke lapangan, melihat kondisi di lapangan, settle soal tempat tinggal bareng 1-2 hari, kemudian nanti ya dikondisikan sendiri. Ini kita mix ya, kelompoknya itu ada yang dari berbagai wilayah, tidak kita kelompokkan, misalnya Lampung aja begitu ya, Jambi aja, enggak, kita mix, semuanya kita mix dengan tujuan kalau ada yang menang lomba ya banyak juga institusi yang dapat gitu. Selain itu silaturahmi ya, sekali lagi silaturahmi itu penting sekali, karena setelah inilah tentu jaringan itu penting ya. Jadi adik-adik mahasiswa ini jaringan itu perlu dibina dari kelompok-kelompok sekarang ini, untuk nanti akan menciptakan keluarga-keluarga di tempat yang lain ya. Jadi ini yang perlu disampaikan. Kemudian di tanggal 30 atau 31 Juli ya, maaf ke Pak Mahdi, kemarin yang sudah kita setting di jadwal itu tanggal berapa? Yang review 30 atau 31? Ya, tapi prinsipnya antara 30 atau 31. Tapi nanti prinsipnya setelah ditutup, dikembalikan, itu adik-adik sekalian tinggal kembali ke institusi masing-masing. Tanggal 1, Pak. 31 ya? Tanggal 1. Oh, tanggal 1 ya? Oke. Nanti disesuaikan lagi. Baik, ya ini sebenarnya tampilan yang sebelumnya dulu ya. Nanti beberapa informasi penting akan kami update selalu di web P2M khususnya ya. Dan apa namanya termasuk di channel YouTube LP2M Win Arandiri Banda Aceh. Nanti juga kita share ya beberapa hal terkait dengan yang memang perlu untuk diketahui ya. Itu ya. Nah, yang perlu dipahami, ntar saya stop share, bahwa nanti apa namanya untuk saya buka dulu ya sini. Oke. Ya, sambil menunggu saya buka ini. Jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa output kegiatan ini adalah publikasi artikel di jurnal ilmiah ya. Formatnya bagaimana? Tentu formatnya adalah format artikel jurnal ya, jurnal
pengabdian, tentu kontennya sebenarnya tidak, strukturnya tidak jauh berbeda dengan apa namanya artikel-artikel jurnal ya, ya dibuka ya. Ya, untuk juknis ini memang ada sedikit yang perlu direvisi, khususnya terkait dengan dan ini bisa di-download nantinya lewat P2M website. Ya, nantinya apa namanya adik-adik sekalian kan perlu apa namanya membuat proposal ya. Meskipun nanti proposal ini bisa saja ya di tengah perjalanan berubah karena melihat kondisi yang ada di desa masing-masing. Bisa jadi potensinya awalnya ini rencana kita desain untuk BUMDes misalnya. Ternyata setelah turun ke lapangan, wah ini nggak cocok. Ternyata setelah di lapangan ini bisa kita rubah, bisa saja. Ya. Tapi perlu ada apa namanya proposal, ya, nanti dirumuskan bersama. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh apa namanya peserta semuanya. Kemudian nanti di upload di khususnya kita pakai Google Classroom ya. Jadi untuk fasilitasnya, untuk komunikasi, bimbingan dan seterusnya, supervisor, kita akan memakai Google Classroom. Ada kesulitan memang di Google Classroom di awal ya, ketika kita setting dengan email institusi ternyata tidak bisa diakses oleh apa namanya kalau pakai Gmail umum ya. Nah ini udah disetting dengan Classroom yang disetting oleh Pak Putra, nanti mungkin juga bisa disampaikan beberapa yang terkait. Nah untuk struktur artikel tentu nanti secara mudah ya, jelas ada judulnya, ada nama penulisnya. Kalau penulisnya ada 10 ya dicantumkan 10 semua di situ. Termasuk supervisor, jangan dilupakan ya, karena supervisor lah yang akan membimbing adik-adik semua. Dan supervisor ini Bapak Ibu sekalian yang ikut serta dalam Zoom meeting ini ya, itu adalah supervisor pilihan ya. Jadi Bapak Ibu yang dipilih itu sebenarnya sudah kami identifikasi. Yang pertama dari segi kredibilitas, kemudian yang kedua dari segi track record ya. Jadi bukan sembarang supervisor kami ambil ya Bapak Ibu ya. Makanya kami nggak minta utusan supervisor, memang langsung kita pilih dan kita rapatkan. Kira-kira si A ini bagaimana? Apakah punya track record misalnya bimbingnya ngawur misalnya? Atau misalnya track record ini kayaknya nggak serius misalnya, enggak. Jadi Bapak Ibu kami yakin dan percaya ada Pak Hari Santoso, ada Pak Eka Januar, ada Pak Salman, ya, dan teman-temannya lain termasuk Bu Maisarah, ya. Inilah orang-orang yang serius, ya. Ya mohon maaf kalau saya tidak sebut semuanya karena ada beberapa orang yang lain tentunya, ya. Orang-orang yang kami yakini serius untuk membimbing adik-adik semua. Nah, karena itu, tolong nanti ketika diarahkan, ya mohon direspon dengan baik. Jangan nanti sampai supervisornya capek mengkomunikasikan, malah tidak direspon oleh mahasiswa. Tentu nanti akan tidak lancar ya. Jadi sekali lagi nama supervisor jangan sampai lupa dicantumkan di dalam artikel itu. Apakah nama supervisor tampil di nomor pertama ataukah nomor kedua? Ya, itu terserah didiskusikan di internal ya. Pada prinsipnya begini, struktur nama penulis itu tergantung seberapa besar kontribusi yang diberikan. Jadi kalau di dalam satu kelompok ada 10 orang, yang menulisnya cuman satu orang, ya yang layak ditampilkan sebenarnya cuma satu orang itu, yang lainnya nggak layak. Jadi makanya dibagi tugas sebenarnya 10 orang. Ini 2 orang nanti bagian nyari referensi misalnya.
referensi di jurnal, 2 orang lagi bagian nyari referensi di buku. 1 orang lagi tugasnya adalah menyusun, mengkerangkakan. 1 orang lagi tugasnya, misalnya seperti itu, silahkan ya. Jadi itu sangat fleksibel, silahkan. Tapi yang jelas harus ada kontribusi. Jadi kalau nggak kontribusi tentu tidak layak ditampilkan. Nah, kalau kontribusinya lebih besar supervisor dibanding adik-adik sekalian yang di lapangan ini, tentu ya layak supervisor ditampilkan di nama yang pertama. Jadi nanti diurut siapa yang kontribusinya paling besar, agak kurang, dan seterusnya. Wah, ini cuma nyari referensi aja, nggak ngedit. Nggak, ini ya mungkin nomor ketiga atau keempat. Tapi yang jelas begitu ya. Kemudian email, jangan lupa, tetap harus ditampilkan. Ya. Kemudian institusinya, ya, institusi akan lebih baik dilengkapi dengan alamatnya. Ya. Kemudian abstrak yang berbahasa Indonesia, ini template-nya nanti kita kirimkan. Abstrak yang berbahasa Indonesia untuk dituliskan ringkasan ya. Di abstrak itu paling tidak memuat apa tujuan penulisan artikel itu ya. Kemudian bagaimana kegiatan itu pengumpulan datanya dilakukan ya, dari siapa saja yang digali datanya, analisisnya pakai apa ya. Misalnya metodenya mau pakai metode community based research misalnya ya, penelitian berbasis komunitas misalnya, atau ABCD misalnya, atau PAR misalnya, participatory action research dan seterusnya, ya silakan diuraikan ya. Kemudian hasilnya apa gitu, isi ringkas dari artikel itu, artikel yang mungkin sekitar 15 atau ya 15 halaman, nanti diringkas ya. Kalau ukuran kata ya sekitar 6.000 sampai 10.000. Nanti bisa dilihat lagi lah ketentuannya. Itu nanti ada bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia diterjemah dalam bahasa Inggris ya, abstraknya itu. Abstrak biasanya cuma 200 kata ya. Kemudian kata kunci atau keywords, ini bahasa Inggrisnya ya, sini. Nah, ada tentu struktur yang sederhana. Nantinya adik-adik sekalian itu yang jelas ada pendahuluannya, memuat nantinya tentu memuat gap ya, kenapa itu perlu dilakukan dan seterusnya, itu perlu dimuat di sini. Mungkin secara khusus nanti Pak Analiansa dan Bu Rasidah akan menjadi narasumber ya di waktu coaching nanti, itu bisa mengarahkan bagaimana kalau format pengabdian ini secara khusus bagaimana itu dituliskan di artikel. Tapi prinsipnya nanti artikel itu harus ada pendahuluan ya. Tentu saja ini harus ada masalah ya atau gap ya, yang memang membuat bahwa apa yang dilakukan ini ya layak dilakukan gitu ya. Jadi memperlihatkan itu, kemudian metodenya seperti saya katakan tadi ya, mau pakai metode participatory action research kah, mau pakai metode community based research kah, ataukah pakai institutional based research, ABCD ya dan seterusnya, itu bisa disimak secara cermat nanti waktu coaching ya, waktu coaching. Kemudian tentu hasil yang didapat dipaparkan, kemudian pembahasan atau analisisnya bisa saja dipisahkan. Jadi hasilnya apa, kemudian ada analisis secara khusus dipisahkan dengan hasil di lapangan, itu juga dipersilahkan ya. Ada yang modelnya itu digabung. Jadi udah hasil, kemudian ada analisis, temuan, kemudian analisis dan seterusnya. Tetapi ini sangat tergantung style ya, tapi di prinsipnya nanti boleh dipisahkan dan boleh digabung. Kemudian ada penutup. Nah, penutup tentunya ini juga sangat
perlu juga dicantumkan bahwa ini adalah berdasarkan hasil dari KKN melalui serumpun. Jadi ucapan terima kasih juga bisa disampaikan. Tapi selain dari hasil dalam kesimpulan ya dari yang ditemukan itu apa gitu ya, tentu nggak boleh terlalu panjang juga sampai berlembar-lembar di bagian penutup. Kemudian harus ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga sangat menentukan sebuah kualitas artikel ya. Jangan sampai nanti daftar pustakanya itu cuma satu, ada yang dua, gitu. Itu sangat minim yang menandakan bahwa ya kurang serius lah ya. Jadi kalau ukuran keseriusan paling tidak ya 10 lah minimal ya harus ada sebagai daftar pustaka, dan tentu juga dari referensi yang terbaru itu juga menentukan kualitas artikel ya. Misalnya fokusnya ke BUMDes, maka tentu perlu dicari artikel-artikel terbaru dari jurnal yang membahas tentang BUMDes itu sekitar 3 tahun ke belakang. Jadi jangan sampai nanti referensinya itu zaman-zaman kemerdekaan Indonesia ya, 1945 atau zaman-zaman Nabi Adam dulu ya. Tentu itu tidak tidak cocok, dan itu justru akan mendegradasi kualitas dari artikel itu ya. Di daftar pustaka perlu dipastikan nanti oleh supervisor, kalau memang nggak tahu cara nyarinya di mana, supervisor bisa mengarahkan. Kalau jurnal nyarinya di sini sumbernya, bisa ke DOAJ, bisa ke EBSCOhost, bisa ke mana ya, bisa diarahkan saya rasa ya, untuk bisa memperbagus lagi ya kualitas artikel. Dan artikel ini seperti saya sampaikan tadi dikerjakan secara berkelompok, bukan orang per orang. Jadi sebenarnya lebih memudahkan. Apakah boleh di satu kelompok yang 10 itu artikelnya berjumlah 3 misalnya? Kami sanggup 3 Pak, dengan fokus yang berbeda. Si A, B, C, D mengerjakan fokusnya BUMDes, D, E, F, G mengerjakan tentang pengembangan sertifikasi halal untuk UMKM misalnya. Nah, ini tentu akan sangat tergantung pada kemampuan. Yang pertama tentu kemampuan mahasiswa, kesepakatan, dan kemampuan dari supervisor ya. Kalau bisa lebih banyak, tentu lebih banyak harapan lebih bagus ya untuk dipublikasi begitu. Dan kita di UIN Aranil sudah ada jurnal riset dan pengabdian masyarakat, kita akan terbitkan secara khusus nanti. Artinya, insya Allah kita pastikan artikel-artikel yang ada di sini harus kita terbitkan. Ya. Ada yang meminta kerjasama, ya, tapi ini coba saya perdalam lagi. Kerjasama begini maksudnya. Ada jurnal-jurnal yang lain juga di perguruan tinggi yang lain juga bersedia untuk mempublikasikan. Jadi sedang saya jajaki dari PT KIN se-Sumatera juga ya. Dan insya Allah nanti ketika sudah clear bagaimana teknisnya, kita akan sampaikan lagi ke ke para peserta ya. Jadi nanti bisa jadi ada yang sudah bersedia, seingat saya Melabuh juga sudah bersedia ya, Melabuh Aceh Barat ya, punya jurnal sudah bersedia. Kemudian ada yang dari, saya lupa apa, Lampung atau mana ya, Padang kalau nggak salah, Padang. Tinggal saya coba tindak lanjuti lagi. Saya mau pastikan ini sebisa mungkin dimuat gitu. Jadi karya sudah serius tentu harus di. Nah, ini terkait dengan artikel, dan insya Allah ya itu sangat bermanfaat buat bukan hanya institusi ya. Supervisor bermanfaat, dapat manfaat ya. Mahasiswa dapat manfaat. Kalau sudah bisa publikasi itu luar biasa loh ya. Bisa menjadi track record di CV nanti. CV cantumkan, wah sudah pernah menulis begini. Apalagi nanti penulisnya itu beragam institusi, itu sangat bagus ya. Sangat bagus itu kualitasnya. Karena ditulis dari beragam institusi, bukan hanya misalnya UIN Araniri saja, itu kan berarti ya enggak inilah.
apa namanya nggak sip lah gitu ya. Tapi kalau beragam, ada di situ ada yang dari Lampung, dari Palembang, ada dari Araniri, ada yang dari Lok Sumawe, misalnya, dari Langsa. Tentu ini akan sangat bagus untuk sebuah artikel. Nah itu gambaran apa namanya terkait dengan artikel nanti ya. Kemudian terkait dengan video. Ya, durasi video ini antara 10 sampai 15 menit. Ini sebenarnya sama konsepnya seperti artikel. Apa yang sama? Yang sama adalah di satu kelompok itu kita mintanya sebenarnya cuma satu. Tapi ingat, ini yang terkait dengan tema dan subtema ya. Jangan sampai nanti bikin video yang nggak terkait ya. Bikin video tarian apa tarian kreasi baru misalnya yang nggak ada kaitannya dengan apa namanya tema dan subtema itu juga jangan gitu ya. Bisa saja misalnya nanti fokusnya ke misalnya tadi saya sudah contohkan ke BUMDes misalnya. Nah, bagaimana di BUMDes di Gampung Anda nanti itu dibuat serapi mungkin lah ya dalam video baik angle-nya mau pakai fasilitas apa saya serahkan. Oh, ini kami mampu dengan kamera Pak. Kameranya 900 megapiksel ya silahkan gitu ya. Oh, pakai kamera profesional silahkan. Mau pakai kamera HP yang nggak ada kamera tentu nggak bisa ya, nggak ada kameranya. Tapi tentunya ini adik-adik sekalian bisa apa namanya ya di inisiatif sendirilah nanti di dalam satu kelompok itu ya. Oh, mau keluar videonya lebih dari satu, ya silahkan. Jadi prinsip yang sama seperti artikel tadi. Kalau memang mau dibuat, kami menuntutnya satu. Tapi Anda ternyata mampu membuat 10 video misalnya, itu silahkan gitu, silahkan. Jadi kemungkinan menang juga lebih besar ya. Kalau dilombakan nanti kemungkinan menang lebih besar. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita pilih mana yang terbaik ya. Jadi itu. Kemudian tentu isi video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan norma masyarakat. Ya. Anda memvideokan di kampung tempat tinggal Anda nanti KKN, malah Anda apa namanya jelekkan kampung itu ya jangan ya, yang unsur yang enggak ini ya juga jangan ya. Tentu yang layak untuk di apa namanya di voting ya, yang khususnya sekali lagi harus berkaitan dengan tema dan subtema. Dan tentu tidak boleh ya bertentangan dengan melanggar etika, melanggar peraturan perundang-undangan dan seterusnya ya. Jadi aspek itu tentu penting untuk diperhatikan. Pak, kami nggak punya kemampuan Pak di kelompok untuk buat video, bisanya foto. Ya silahkan dari foto itu dibuat video, kan bisa juga ya. Tambah narasi, tambah apa, bumbu-bumbu yang bisa menjelaskan, tentu bukan asal bumbu ya. Tetapi memang yang bisa memang diramu menjadi sebuah video yang menarik ya. Nah ini setidaknya komponen video ya. Sekali lagi paling tidak adalah penjelasan tentang apa yang videonya nanti itu menjadi fokusnya ya. Tentu bukan asal video begitu, atau misalnya nggak ada narasi apapun ya, nggak ngerti kita maunya apa, nanti cuma syuting-syuting orang ngutip-ngutip sampah misalnya membersihkan sampah, tapi apa maksudnya gitu. Tapi tentu perlu ada narasi. Kemudian di pelaksanaannya bagaimana ya. Mungkin di bagian sini adalah overview, kemudian bagaimana Anda kembangkan. Nah, ini bisa saja sejalan dengan artikel. Ketika artikel misalnya sekali lagi misalnya contoh ya tentang BUMDes. Tapi Anda menulis sekaligus Anda mendokumentasikan. Itu bagus juga. Jadi artinya apa yang menjadi fokus di dalam artikel nanti Anda format
di dalam video gitu. Jadi artikelnya jadi, video dokumentasinya juga jadi, itu juga bagus. Nah, di jalan bisa jadi artikelnya jadi, yang siap untuk publikasi dan dilombakan, yang video juga nanti jadi juga gitu sebagai karya Anda. Tentu ini akan sangat bagus ya. Dan tentu kami sangat berharap yang inovatif ya, kreatif, inovatif, dan saya yakin dan percaya karena lihat di kemampuan-kemampuan khusus ya yang tertera di Google Form itu, wah ada yang pinter mengedit video, ada yang punya kemampuan pidato, ada yang punya kemampuan apa macam-macam ya. Saya lihat kemampuannya itu positif semua ya, luar biasa. Dan itu tinggal dikembangkan, disatukan. Yang paling penting kompak nih dalam satu desa atau satu kampung ya. Jangan sampai nanti saling tengkar, saling itu sifat kekanak-kanakan, nggak usah dibawa nanti ke lokasi KPM atau KKN ini ya. Jadi kreativitas dan inovasi pembuatan laporan dalam bentuk audiovisual tidak dibatasi. Ya. Mau pakai software apa silahkan Pak. Saya mampu pakai software yang saya punya ini tercanggih zaman abad ini Pak. Silahkan. Ya, oh Anda Pak, aduh Pak gimana Pak, saya bisa cuma pakai Wondershare yang gratisan misalnya, silahkan. Itu tidak ada urusan. Tapi maksudnya tidak ada urusan dengan penilaian ya. Tentunya semakin bagus software yang Anda pakai, tentu akan semakin bagus kualitasnya ya. Tapi ya itu diserahkan sekali lagi pada kemampuan nanti di dalam kelompok ya. Nah sekali lagi nanti akan ada video terbaik yang akan dipilih oleh Dewan Juri, dan sekali lagi dengan adanya kombinasi peserta dari beragam institusi dalam satu kelompok, tentu semua perguruan tinggi memiliki peluang yang sama ya untuk mendapatkan juara. Dan tentu ini nanti akan sekali lagi akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa, tapi akan sangat bermanfaat untuk institusi ya. Institusi, karena institusi sangat membutuhkan yang model-model seperti ini akan sangat didukung. Baik, itu adalah overview tentang beberapa hal termasuk output. Sekali lagi outputnya nanti artikel yang akan dipublikasikan dan video, kemudian baca tulis Arab Melayu itu sebenarnya juga sudah disampaikan. Saya nggak tahu Pak Jailani ada hadir di sini atau enggak ya, karena beliau yang ikut serta, cuman memang tidak saya ajak, tidak saya haruskan meeting maksud saya. Dan kalau memang ada mendengar ini mungkin nanti Pak Jalani bisa bersuara. Baik, sebentar saya. Nah, itu overview. Oke. Sebentar ya. Ada tambahan informasi yang berikutnya. Sebentar saya pastikan ini. Pak Taufik ada enggak ya? Taufik. Nah, oke. Nah, ini Pak Taufik akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang sudah mau menginap nih. Kecuali yang di UIN Araniri ya. Di UIN Araniri ada juga yang pesan penginapan. Nggak usah ya. Yang UIN Araniri nginap aja di kos ya. Ada yang pesan penginapan. Nanti Anda harus bayar di situ jadinya. Ya, silakan Pak Taufik. Silakan di unmute. Bisa mendengar suara saya? Kok nggak ada suara ya? Semoga saya ngomong dari tadi semoga terdengar ya. Saya khawatir juga, saya udah berbusa-busa menjelaskan kemudian tidak terdengar. Terdengar ya? Oh, alhamdulillah. Pak belum balik suaranya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini yang saya akan menghormati Pak Sekretaris Panitia, Ibu Ketua Panitia, dan juga rekan-rekan sekalian yang berada bersama kita bersama panitia dari Aktif MUIN, kemudian dari
tapi lain-lainnya. Kemudian adik-adik mahasiswa yang kami muliakan, terkait dengan masalah penginapan adik-adik sekalian selama berada di Banda Aceh, ini saya bicara khususnya untuk adik-adik yang dari luar, bukan dari Winarandiri. Kalau dari Winarandiri sih terserah mau tidur di mana. Jadi yang kita coba handle itu saya mulai dari mana dulu nih Pak Anton? Silakan yang memang mahasiswa memilih penginapan di pasca atau gimana? Win, oke. Pasca ya, kita mulai dari pasca dulu. Ini untuk adik-adik yang dari perguruan tinggi Melayu Serumpun yang berada di luar Banda Aceh khususnya. Jadi termasuk di situ selain YIN Labo, YIN Lusmawe, Langsa, kemudian berlanjut ke perguruan tinggi yang berada di Sumatera di luar Aceh. Ini saya mulai terus dulu Pak Anton, mulai dari adik-adik yang ada di UIN Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru. Ini saya berikan sekilas saja bahwa dari hasil upaya yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah sudah peak pada data final. Untuk masalah penginapan ada 3 tempat yang kita bisa siapkan. Dan alhamdulillah ini juga hasil konfirmasi dengan para pendamping dari masing-masing PTKIN. Dimulai dari UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Ada nggak mahasiswa di sini? Jadi kalau ada peserta dari Sultan Syarif Qasim Pekanbaru itu adik-adik sekalian akan menginap insya Allah di Wisma Winarandiri. Jadi yang menginap di Winarandiri itu ada beberapa PTKIN yang bisa tertampung. Ini mengingat karena memang fasilitas yang kita punya itu cuma 30 kamar semuanya yang ada di UIN, sehingga cuma bisa menampung sebahagian daripada peserta. Begitu juga di UIN Pasca yang cuma ada 29 kamar. Itu pun terpisah, ada kamar laki-laki dan ada kamar perempuan yang di Pasca. Kemudian yang kaitan dengan UIN dulu saya sampaikan bahwa beberapa PTKIN yang akan menginap di Wisma UIN Araniri itu ada 4 PTKIN yang bisa tertampung kebetulan. Jadi mulai dari UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, kemudian ada Stein Bengkalis, kemudian IAIN Metro, dan terakhir IAIN Langsa. Saya ulang sekali lagi, dari Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, kemudian Stein Bengkalis, lalu IAIN Metro, kemudian yang terakhir IAIN Langsa. Ini insya Allah akan menginap di Wisma Winarandiri. Kemudian yang kedua, sisanya ada lagi yang kita selipkan bukan kita selipkan, sebenarnya kita tempatkan di Wisma Pasca. Wisma Pasca Araniri itu dekat dengan lapangan Tugu. Iya, di Wisma Pasca itu ada beberapa perguruan tinggi. Jadi pesertanya saja yang dari PTKIN yang akan menginap di Wisma Pasca. Pasca itu kita fokuskan ke mahasiswanya saja. Sedangkan di Wisma UIN karena memang keduluan dia booking sehingga nggak bisa lagi kita olah. Jadi beberapa PTKIN yang ada di seperti IAIN Bukit Tinggi ya. IAIN Bukit Tinggi itu akan menginap pesertanya akan menginap di Wisma Pasca. Kemudian itu sudah saya share screen ya, betul itu ya? Boleh. Kemudian yang kedua ada IAIN Tengku Derunding. Ya, Tengku Derunding, kemudian Melabuh nih. Kemudian ada IAIN Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Itu ada sekedar jumlahnya juga ada di situ. Apa perlu saya sebutkan lagi Pak Anton? Ya, ini sudah saya share screen ya. Share screen kayaknya nampak di situ ya. Di sini. Saya bacakan sekilas saja. Enggak di situ terlihat nggak di kamera situ, di komputer situ? Nampak Pak Anton? Nampak kan? Nampak.
Kemudian ada IAIN Imam Bonjol, UIN ya, UIN sekarang maaf. UIN Imam Bonjol Padang. Lalu yang kelima ada UIN Raden Intan Bandar Lampung. Seterusnya ada dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Itu akan menginap di Wisma Pasca juga. Lalu ada UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ya. UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Itu yang terakhir. Jadi ada 7. Sisanya, karena ini kan cuma memuat 11 perguruan tinggi nih Pak ceritanya. 11 perguruan tinggi, sedangkan yang mendaftar sebagai peserta yang tercatat di luar UIN Araniri itu ada 16 perguruan tinggi. Nah, sisanya yang 5 lagi, ini yang udah selesai 11. Jadi dari 11 ini ada 4 di Wisma UIN, ada 7 di Wisma Pasca, dan sisanya yang 5 lagi, Pak, kita alihkan ke luar kampus, tapi nggak terlalu jauh juga, di Hotel Mita Mulia, Simpang Golon, kalau anak-anak ini udah tahu itu. Karena jaraknya antara auditorium, tempat acara digelar, dengan Wisma Pasca, ataupun jaraknya dengan Mita Mulia itu hampir bersamaan, sekitar 750 meter. Jadi mudah-mudahan masih terjangkau dengan jalan kaki, insya Allah. Nah, yang di Hotel Mita Mulia ini ada beberapa yang perguruan tinggi yang sisanya tadi, mulai dari IAIN Bukit Tinggi. Itu ada file lain, Pak Anton. Ada saya share terakhir ke Bang. Iya, itu yang di Hotel Mita Mulia. IAIN Bukit Tinggi yang pertama, itu anak-anak Pak Tafkir ya. Kemudian ada UIN Raden Fatah, Palembang. Lalu ada IAIN Luk Semawe. Lalu ada UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Dan terakhir IAIN Curup, Rejang Lebong. Jadi agak berbeda sedikit antara yang tinggal di Wisma UIN dengan Wisma Pasca dan Hotel Mita Mulia. Wisma UIN harganya itu sekitar 250 sih ya Pak Anton kalau nggak salah. Ya. Untuk per kamar, nanti tinggal dibagi di peserta di dalam. Nanti kalian yang nginap di situ satu kamar 2 orang, nanti kalian bagi aja. Nanti berapa malam, nanti apa namanya istilah, kalau istilah di kami itu TT-an, kalau di kalian apa tuh namanya? Urunan ya. Urunan. Oke, iya Pak Taufik, karena waktu kita terbatas ya. Baik. Terima kasih sudah menyampaikan. Jadi nanti ini akan kita share ke mahasiswa ya, biar tahu nanti nginapnya di mana. Tapi yang jelas terima kasih Pak Taufik, bisa diakhiri Pak. Sama-sama Pak. Nah, filenya udah ada di Bapak, silakan di baik. Dan begitu aja di grup, satu lagi di grup LPPM juga sudah saya share Pak. Baik. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ini ya, jadi nanti data ini akan kita share. Kenapa kami tawarkan ke 2 tempat yang ada di UIN Araniri? Sebenarnya ini adalah untuk ya membantu ya mahasiswa, karena kan harganya yang lebih murah begitu. Bisa kita inilah, misalnya di Pasca itu kan 130.000. Tapi jangan begini, nanti kapasitas 2 orang misalnya, terus dimasukkan semuanya 10 orang di satu kamar. Itu juga tidak ini ya Mas. Tapi artinya mengikuti ketentuan yang ada di Wisma Pasca Sarjana dan Wisma UIN Araniri, nantinya bisa dikondisikan lah ya. Dan tujuannya sekali lagi adalah untuk membantu, karena saya juga pernah mahasiswa dulu ya. Apalagi ini semua juga bisa jadi ada perguruan tinggi yang tidak ditanggung oleh dana dari kampus ya. Tentu 50.000 itu juga sangat berharga ya, apalagi belum sampai turun ke lokasi. Jadi nanti
apa namanya terkait dengan penginapan itu seperti disampaikan Pak Taufik tadi dan akan di-share ya. Izin Berikutnya, sebentar, ya silakan. 1 menit aja. Yang kaitan dengan masalah UI Narani dan UI Pasca lupa saya beritahu. Mungkin untuk pemberitahuan khusus yang UIN, kebetulan kita aturnya sampai dengan nama-nama orang per kamar. Jadi setiap kamar itu ada orangnya, ada nama-namanya. Kalau di UIN Pasca itu sudah teratur dengan nomor-nomor kamar sudah ada, itu ada di file Pak Anton. Kemudian yang di UIN Narani juga demikian. Cuman nomor kamar yang belum dikirim ke saya. Nanti yang di Suma UIN itu sudah ada kamarnya, itu kamar berapa, dia namanya siapa. Sementara yang di Hotel Mitra Mulia, karena ini ditanggap pihak luar, itu belum bisa kita atur sedemikian rupa. Karena memang pengaturan kamar itu baru bisa kita sesuaikan dengan hasil konfirmasi bersama para pendamping sekalian. Demikian Pak Anton. Terima kasih. Karena waktu udah jam segini ya, kita belum masuk breakout room. Nanti breakout room ini sebenarnya begini. Breakout room itu tujuannya biar saling mengenal ya. Kan udah dibentuk tuh WA group macam-macam itu ya. Cuman mungkin masih ada yang bingung, masih nggak ngerti, atau mungkin salah grupnya, macam-macam lah ya. Nanti tolong dikomunikasikan di dalam breakout room. Nah, sebelum itu, Pak Putra ada yang mau disampaikan berarti Pak tentang Google Classroom? Sekitar 3 atau 5 menit maksimal. Sampaikan. Ada Pak Putra di situ? Sebenarnya gini Pak. Ya, ya. Yang bisa yang mau dijelaskan itu berdasarkan pertanyaan gitu Pak. Oh, begitu. Oh, oke. Apa yang sebenarnya di Google Classroom itu sudah ada petunjuk dan mekanisme semuanya. Maksudnya mahasiswa ketika membuka Classroom jangan lupa membaca semua petunjuk yang ada di Classroom. Baik, ya. Baik, ini sebenarnya kalau dari tampilan yang bisa dilihat saat ini ya, ini ada kode Classroom dan seterusnya ya. Sebentar. Nah, ini nanti kan Anda sudah mengirim ya, email ya. Nanti juga mungkin akan dibagikan. Jadi tolong juga dicek email karena kita minta untuk mencantumkan email juga ya, email dari masing-masing. Nanti beberapa hal teknis kalau memang ini akan disampaikan di waktu coaching nanti ya. Jadi prinsipnya Anda harus kenal ada supervisornya, misalnya yang kelompok di Kecamatan Jaya ini di Desa Lepe, nanti ada Dr. Rasidah dan seterusnya ya. Dan itu bisa dibaca ya, bisa dibaca sekali lagi di dokumen yang akan kami share ya. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak tahu ini dengar penjelasan dari saya di awal atau tidak mendengar ya. Apakah artikel itu terkait dengan tema dan subtema? Ya harus terkait. Videonya apakah bebas? Ya, yang penting fokusnya itu tidak lari dari subtema ya. Apakah boleh infografis, apakah video animasi, apakah vlog, drama, dan seterusnya, silahkan dikreasikan. Sekreatif dan seinovatif mungkin, yang penting tidak lari dari subtema yang sudah saya jelaskan di awal tadi. File format laporan yang dijelaskan Bapak, terima kasih, akan kami share termasuk template ya. Maaf Pak, rekaman boleh di-share di YouTube Pak, sinyalnya susah. Oke, nanti kita share di YouTube ya. Baik, ini beberapa dokumen yang saya tunjukkan, termasuk penempatan di Wisma Pasca. Sekedar informasi tambahan ya, bisa jadi di beberapa daerah di luar Aceh itu jam 9 begitu mungkin sudah agak sepi ya. Tapi kalau di Aceh ini jam 9 bahkan kadang sampai jam 1 itu warung-warung kopi itu masih terbuka ya. Jadi kalau mau manfaatkan di
waktu baru nyampe, kemudian nanti mau jalan-jalan ngopi gitu, insya Allah terbuka tuh biasanya sampai jam-jam 12, jam 1 gitu ya. Ada yang pertama ke sini nanya, waduh Pak, rupanya sampai tengah malam ya rame di Banda Aceh, ya di Banda Aceh ya. Jadi itu nggak usah takut nanti, insya Allah kalau situasi sejauh ini aman, tidak pernah ada kriminalitas dan seterusnya, dan di Pasca Sarjana itu ada sangat berdekatan dengan jalan raya, tempat ramai, kuliner ya, kuliner sekitaran, tapi kalau mau jalan-jalan ke kota juga tentu tidak ada masalah, dan ada satpam di pasca seterusnya, itu insya Allah aman ya. Jangan khawatir karena oh ini termurah, jangan-jangan nanti bahaya di situ, insya Allah enggak ya, insya Allah enggak, aman. Jadi insya Allah aman, tidak perlu khawatir. Nah berikutnya saya persilahkan pada masing-masing mahasiswa punya waktu sekitar 10 menit ya untuk masuk ke join ke breakout rooms. Breakout roomsnya sudah bisa dilihat di bawah ya. Yang room ini saya ya, nanti yang masuk ke Gampung ya, kalau Gampungnya ada yang nggak tahu mungkin bisa disampaikan. Bentar, kalau pertanyaan tadi kan sudah disampaikan secara ini ya. Nah, ini udah saya bikin unmute, bisa mengunmute diri sendiri. Nah, silahkan kalau memang mau masuk ke breakout masing-masing, jadi di situ nanti saling kenalan ya. Saling kenalan dari mana, kemudian hal-hal yang lain mungkin bisa dikomunikasikan, termasuk supervisor yang masih bergabung sekarang. Silahkan kalau memang mau masuk ke grup berkenalan dengan mahasiswa sekitar 10 menit ya. Yang belum ada, silakan. Ini terkait ya. Kan terkait setelah coaching, Pak. Itu kan ada keberangkatan peserta ke Aceh Jaya. Itu kan memakai kendaraan umum. Jadi semua peserta berkumpul di auditorium nantinya, di tempat pelaksanaan coaching atau pembekalan. Mahasiswa wajib kumpul jam 7 pagi. Karena mobil akan berangkat nantinya di setengah 8 atau jam 7.30. Karena kegiatan serah terima kita dengan pihak kabupaten dan penerimaan kita di sana di kantor bupati jam 11. Sedangkan perjalanan kita ke sana itu makan waktu 3,5 jam. Ya berarti gini, nanti secara teknis waktu coaching juga bisa di ini ya. Oke. Baik, selamat bergabung kembali ya. Mohon maaf ini kita mungkin ada yang terpotong di tengah ngomong ya. Tapi karena memang waktu yang terbatas ya, ini setidaknya begini, maksud saya biar teman-teman sudah memulailah ya, kenal meskipun belum semuanya, ada mungkin yang tidak bisa hadir juga ya. Tapi prinsipnya ini bisa tinggal dikembangkan nanti komunikasinya. Kalau sudah terbentuk grup WA khusus masing-masing di saya, silahkan untuk menindaklanjuti ya diskusinya, pemanasan terus. Jadi nanti setidaknya tahu apa yang dilakukan waktu sudah bertemu tatap muka nanti di Aceh ya. Saya rasa demikian untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk tim panitia, ada Pak Mahdi, Pak Putra, Pak Taufik, dan juga supervisor yang sudah hadir ya. Yang belum dihadiri jangan patah semangat, insya Allah supervisornya ini sudah kita pilih memang betul-betul orang-orang yang akan bisa membimbing adik-adik sekalian ya. Nanti silahkan berkoordinasi dulu dengan sesama teman-teman ya, merumuskan apa yang akan disampaikan, apa yang
akan dirumuskan lah ya, karena waktu 40 hari itu singkat ya, rasa nanti, apalagi kalau udah asik di Aceh Jaya nanti ke pantai-pantainya, waduh, udah nggak terasa itu 40 hari. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada supervisor Bu Siti Hasinah, thank you so much, really appreciate your willingness to come to this meeting ya. Kemudian juga tadi sudah permisi Pak Ari Santoso, Pak Eka Januar. Kemudian ini sempat saya lihat ada Pak Usni Mubarak, Pak Analiansa, Pak Yan ya, yang sudah bergabung. Mungkin tidak nampil muka tapi menyimak apa yang disampaikan. Dan insya Allah kita akan postingkan rekaman dari video ini biar nantinya mengingat kembali ya apa yang disampaikan, dan yang belum hadir mungkin bisa memahami ya poin-poin penting yang kita bahas pada hari ini. Saya rasa demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kesediaan semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya. Insya Allah kita ketemu di Aceh bersama ya. Siap, Pak.